Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju bersama saya, Metri Oktavia. Seperti diketahui, Provinsi Sumatera Selatan memiliki keberagaman tradisi dan budaya di sepanjang tepian 9 sungai Batanghari 9. Keberagaman itu terwujud dari bahasa, tradisi, dan seni. Upaya untuk melestarikan budaya tepian Sungai Batanghari ini salah satunya melalui digelarnya Festival Rentak Batanghari yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk membahas hal ini, sudah hadir di studio kita saat ini Ibu Cahyo Sulistianingsih selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Ibu Cahyo, Bu ya. Siap, Bu, ya. Ini apa kabarnya Bu hari ini? Baik, Mbak Metri. Baik, selalu sehat Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih sudah hadir di sini Bu ya bersama kita. Ya, ini kita mengawali perbincangan kita hari ini. Apa sih Bu bisa dijelaskan untuk Festival Rentak Batanghari ini Bu? Ya, Festival Rentak Batanghari merupakan event budaya yang kita gelar setiap tahun. Jadi event budaya tahunan begitu ya. Kenapa kita beri nama dengan Rentak Batanghari? Kan Sumatera Selatan ini terkenal dengan 9 Batanghari ya, atau Sungai Musi dengan 9 anak cabangnya seperti Batanghari Leko, dan Musi Rupit dan semuanya itu ada 9 anak sungai. Dan karena biasanya kita masyarakat Sumatera Selatan ini kan hidup di air ya, di tepian sungai gitu. Jadi banyak budaya yang dimunculkan dari kehidupan sungai tersebut. Nah, untuk tahun ini kita kemas kebudayaan tersebut menjadi suatu festival, yaitu Rentak Batanghari ya. Festival Rentak Batanghari untuk tahun ini kita mengambil tema memperkuat kearifan lokal untuk memperkuat identitas gitu ya. Jadi kearifan lokal dalam seni tradisi atau budaya yang kita punya itu kita munculkan dalam nanti bentuk garapan seni pertunjukan yang diberi nama Festival Rentak Batanghari. Iya. Nah, itu di sini apa saja nanti ditampilkan dan siapa aja yang sudah ikut dalam festival ini Bu nanti? Ya, untuk Festival Rentak Batanghari ini kan bentuknya seni pertunjukan ya Mbak. Jadi di situ nanti akan dipertunjukkan bagaimana sebuah seni pertunjukan. Jadi sentra tasik dari seni, drama atau teater, musik maupun tradisi lisan itu dikemas dalam satu seni pertunjukan begitu. Dan itu tentunya mengandung kearifan lokal di suatu daerah. Kenapa? Karena di daerah itu kan terkandung atau mempunyai tradisi lisan yang luar biasa ya. Mulai dari sastra tutur, dari cerita rakyat ataupun yang lainnya ya. Kita punya cerita rakyat luar biasa tentunya di Sumatera Selatan banyak sekali. Dan sastra tutur juga luar biasa. Kita punya senjang, kita punya ande-ande, kita punya rejung. Dan ini nanti bisa dikemas dalam bentuk seni pertunjukan, dikombinasikan tentunya dengan teater dan seni tarinya, juga diiringi dengan musik tradisi yang kita juga punya luar biasa seni tradisi Sumatera Selatan ya. Dan untuk tahun ini diikuti oleh 17 sanggar atau tim kesenian kabupaten kota dari 13 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Iya, ya. Itu memang mereka tuh secara rutin ikut Bu setiap tahunnya, atau ada penambahan nggak Bu di tahun ini dari tahun kemarin? Jadi kita melihat animonya tuh meningkat gitu Bu. Ya, kita biasanya memang ini untuk diikuti oleh kabupaten kota. Jadi memang biasanya 17 kabupaten kota biasanya ikut semua begitu kan. Iya. Ya, dan untuk tahun ini juga diikuti oleh 17 sanggar juga yang mewakili ya 17 kabupaten kota gitu. Oh gitu sanggarnya itu. Nah, kalau melihat ini Bu, yang melihat dari sanggar dan tim kesenian yang dilibatkan ini, itu sebagian besar itu dari generasi muda atau dari warga yang sudah memang termasuk di seniman di sana? Kalau dari sanggar itu biasanya kan bermacam-macam Bu ya, tergantung karakter yang dimunculkan dalam cerita yang diangkat. Tapi pada umumnya memang generasi muda yang ikut dalam pertunjukan tersebut begitu. Kalau dilihat dari tahun ke tahun talenta-talenta muda muncul ini Bu. Dan itu juga luar biasa. Kalau kami melihat itu banyak sekali anak-anak muda itu yang sudah dengan teaternya itu sudah ini banget ya, oke banget begitu, dengan dia tuturnya gitu juga sudah luar biasa gitu ya. Kayak kita lihat di kita boleh nggak menyebut salah satu tim kesenian gitu ya? Nggak apa-apa, boleh. Ada di salah satu tim kesenian di Prabu Mulih itu ada yang masih kecil, tapi kalau dia bertutur atau dalam ini tuh menyajikan sastra lisannya tuh luar biasa begitu. Dan ini kan suatu bentuk regenerasi yang berhasil tentunya begitu. Iya, kan kita dari
kebudayaan Bu ya, bidang kebudayaan. Nah di sini ada nggak Bu kita nih upaya kita untuk meningkatkan animo dari generasi muda juga masyarakat untuk peduli terhadap seni budaya kita sendiri gitu Bu di lokal ini Bu terutama? Ya kita itu tadi Bu, kita gandeng anak-anak muda dalam bentuk seni pertunjukan yang sifatnya tradisional gitu ya. Jadi mereka tentunya akan kalau kita sudah gandeng mereka akan mencintai gitu. Mungkin kita nanti juga akan adakan kegiatan yang lain, festival yang lain dan itu anak-anak muda semua begitu ya. Kalau ini bisa bervariasi ya karena tergantung pertunjukan yang akan dilakukan. Tapi biasanya anak muda pun akan ikut di situ begitu. Tapi kalau kita juga ada kegiatan yang lain yang memang khusus untuk anak-anak muda. Nanti kita juga akan kita tampilkan di tahun ini. Ini memancing juga anak-anak muda supaya mereka bisa ikut ambil bagian dalam pelestarian kebudayaan kita. Soalnya kalau kebudayaan tradisi ini hanya orang tua saja yang melaksanakan, lama-lama kan akan hilang ya, punah begitu. Makanya kita coba dengan menggait anak-anak muda untuk mencintai budaya mereka tentunya gitu dengan berbagai bentuk, mulai dari musiknya, tradisi lisannya, tarinya dan semuanya begitu supaya mereka juga ikut ambil bagian dalam pelestarian kebudayaan. Ya, dan ini kan dilaksanakan secara rutin Bu ya setiap tahunnya. Nah, dari beberapa pelaksanaan ini dari tahun ke tahun. Nah, itu gimana sasaran dan tujuan yang ingin kita capai dengan adanya festival Rentak Batanghari ini Bu? Ya, yang sebenarnya dari tahun ke tahun kita tujuan utama adalah pelestarian kebudayaan Sumatera Selatan ya. Supaya tidak semakin tergusur oleh kebudayaan luar yang mungkin saat ini sudah semakin penetrasinya semakin luar biasa Asia, ke Indonesia begitu ya. Kemarin kita sempat banjiri dengan K-pop gitu kan. Bagaimana kita membentengi anak-anak muda kita tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisi, pengembangan seni tradisi seperti ini gitu ya, supaya membentengi paling enggak yang ada filter lah untuk mencegah arus budaya luar yang semakin deras ke kita begitu. Dengan berbagai kegiatan yang kita munculkan, baik untuk seni tradisinya maupun musik, tari dan sebagainya. Itu kan yang ditampilkan ada senjang, ada tari-tarian, ada seni tari. Itu memang dari mereka sendiri kreasinya gitu Bu ya, atau ada rekamnya gitu Bu? Makanya kan ini karena pelestarian kearifan lokal. Biasanya di suatu daerah itu punya ciri khas masing-masing. Kearifan lokal apa yang akan ditunjukkan? Mungkin mereka mau membungkus sebuah cerita rakyat mereka itu nanti dibungkus dalam bentuk seni pertunjukan. Jadi ada teaternya di situ, ada musiknya, ada tarinya dan ada tuturnya yang dimunculkan begitu. Dan mungkin dari kabupaten satu dengan yang lainnya akan berbeda karena masing-masing mungkin akan memunculkan apa yang mereka punya begitu. Nah untuk itu makanya dalam setiap pertunjukan kita juga minta sinopsis apa yang mereka akan munculkan begitu. Kayak melihat kalau dari senjang itu ya, kalau itu misalnya orang yang senimannya itu aja. Nah itu kalau Ibu melihat sendiri gimana Bu? Ada nggak perubahan ya dari tahun ke tahun tuh ada nggak ini ya? Penambahan. Iya, kalau senjang sebenarnya memang mungkin yang selama ini kita lihat yang sudah tua-tua ya. Cuman kita dari Disbudpar mencoba meregenerasi dengan memunculkan senjang dari anak-anak muda begitu. Dan kita kemarin sempat juga untuk memunculkan senjang itu di Istana Negara Mbak dalam resepsi 17 Agustus ya. Ada Bu ya? Iya, kita menampilkan senjang dengan penyanyi senjangnya itu baik yang laki maupun perempuan itu dari anak muda, dari generasi milenial dan luar biasa sebenarnya mereka juga. Mungkin karena kita selama ini mungkin kurang memberi ruang ya gitu untuk anak muda memunculkan bakat mereka di bidang tradisi lisan gitu. Dan ternyata waktu kita munculkan itu tidak kalah dengan yang tua gitu ya. Sebenarnya kalau Ibu nilai Bu hambatan atau kendala apa yang kita misalnya agar kaula muda kita ini tertarik gitu ke budaya-budaya seperti seni dan budaya lokal, memajukan seni budaya lokal ini apa sebenarnya Bu hambatannya sebenarnya kalau untuk kita sendiri? Ya mungkin kita kurang ini ya ke mungkin publikasi kita mungkin masih belum maksimal begitu. Nanti kalau kita akan coba publikasi lebih maksimal ataupun dengan pembinaan melalui berbagai kegiatan, mungkin ada lomba atau workshop gitu ya yang kita lakukan, anak-anak mengenalkan kepada anak-anak muda terkait dengan seni tradisi kita. Kami berharap itu akan menjadi jembatan untuk mereka lebih kenal lagi gitu. Dan lebih mencintai kebudayaan mereka. Gitu. Kalau kita melihat dari muatan lokal kita sendiri untuk di masing-masing
tingkatan gitu pendidikan Bu ya. Kalau Ibu lihat itu bagusnya dimasukin lagi nggak Bu, untuk muatan kekuatannya di situ, kearifan lokalnya itu? Sebenarnya itu salah satu bentuk penguatan ya, dan itu juga bentuk untuk apa ya, untuk menularkan kepada generasi muda kita terhadap seni tradisi yang kita punya, dan itu sebenarnya bisa saja dimulai dari, kalau mungkin selama ini kita sudah apa ya, meminimalisir itu, kita munculkan lagi akan lebih bagus tentunya ya, supaya generasi muda kita paham dengan budaya yang kita punya gitu. Karena terus terang budaya kita itu luar biasa begitu, dari bahasa, dari seninya, dari tradisi lisannya kita luar biasa gitu. Jadi kalau itu tidak kita munculkan, takutnya ya lama-lama hilang begitu ya. Kalau sekarang mungkin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain ke generasi muda, kita juga melakukan pelindungan dengan melakukan sertifikasi usulan. Ada sertifikasi Bu, atau terhadap warisan budaya tak benda yang kita punya. Itu termasuk juga dengan seni apa namanya, musiknya, alat musiknya itu ada nggak? Kalau warisan budaya tak benda itu lebih ke intangible ya. Jadi memang lebih ke apa, hasil budayanya. Seni tarinya boleh, musiknya bisa, tradisi lisan. Jadi kalau kita ada Serambe itu sudah mendapat sertifikat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ini kan sebagai salah satu bentuk pelindungan. Nah, terhadap yang sudah kita lindungi itu apa nanti, what's next? Jadi itulah yang harus kita lakukan sebenarnya, dengan melakukan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Jadi apa yang sudah kita lindungi dengan sertifikat ini harusnya kita share ke masyarakat untuk mereka belajar. Jadi supaya ini tidak punah, dan semoga juga bisa berdampak ekonomi terhadap apa yang sudah kita lakukan itu. Sebenarnya arahnya begitu nanti. Jadi contohnya kalau kita mungkin punya Serambe atau di Banyuasin itu Senjang gitu ya, itu kan sudah mendapat sertifikat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, supaya ini tidak hilang, itulah kita lakukan regenerasi kepada anak-anak muda. Dan bagaimana juga apa yang sudah dilakukan ini berdampak ekonomi juga terhadap senimannya begitu kan, dengan melakukan pertunjukan begitu. Nah, ini kalau kita lihat kan anak-anak, terutama untuk anak-anak yang apa namanya tingkat pendidikan masih sekolah dasar gitu, SMP, itu lebih bagus untuk dididik dari awal gitu ya. Kalau dari sekolah dasar, SMP itu sebenarnya kita bisa juga lakukan pembinaan lebih dini ya, dengan lebih dini gitu men-share terkait kesenian tradisional kita, mungkin dari menyanyi dulu lagu daerah nih, supaya mereka mencintai lagu-lagu daerah. Karena sekarang lagu daerah tuh kurang lagu-lagu daerah kan sudah mulai terpinggirkan. Bagaimana anak-anak kita SD, SMP itu bisa belajar lagu daerah dulu, musik daerahnya, tari gitu kan, itu yang simple. Bu, ini menarik sekali perbincangan kita, namun kita jeda dulu Bu ya, sebentar ya Bu ya. Pemirsa, tetaplah bersama Dialog Menyongsong Indonesia Maju, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju dengan tema Festival Rentak Batanghari dengan narasumber kami Ibu Cahyo Sulistyaningsih, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Ibu Cahyo, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi ya. Ini mengenai keterlibatan anak sekolah dasar yang saat ini dinilai agak kurang memahami budaya, khususnya kita yang hal-hal yang kecil aja itu lagu-lagu daerah gitu Bu. Kalau Ibu sendiri menilai itu apakah diperlukan Bu lebih optimal lagi gitu dalam pendidikan dasar dan menengah gitu? Ya, kalau menurut kami sebaiknya begitu ya, karena dari sejak dini itulah pengetahuan mereka dimulai begitu ya. Jadi kalau dari sejak dini kita sudah mengenalkan budaya yang kita punya, baik itu seni musiknya atau lagu daerahnya dan tarinya itu yang mungkin dari kecil bisa dipelajari, mungkin sampai besar itu akan menjadi benteng bagi mereka untuk selalu memahami budayanya dan mencintai hasil budayanya begitu tentunya gitu ya. Pak, ya. Dan ini bisa dimulai dari sejak dini. Mungkin di sekolah bisa dilakukan, kalau ada pelajaran seni bisa seni musiknya itu lagu-lagu daerah begitu ya, dengan mungkin irama-irama juga dari musik-musik daerah begitu. Dan bisa juga diajarkan dia seni tari gitu ya. Tari kita kan punya tari-tari daerah juga luar biasa begitu ya, yang banyak, baik yang tradisional maupun yang
kreasi berbasis tradisi. Iya, gitu, yang bisa ditampilkan kita ajarkan. pas lagi perpisahan gitu, apa Iya, ya acara-acara di betul. sekolah gitu ya Bu ya. Sebenarnya juga ada kegiatan itu seniman masuk sekolah ya, atau Ada, Bu, itu belajar bersama maestro. Ini iya, terkait dengan bagaimana maestro seni itu mengajarkan seni di sekolah gitu ya. Dan nanti sekolah yang menerima pengajaran dari maestro ini setelah selesai bisa mengadakan pegelaran terkait dengan hasil yang diajarkan oleh maestro tersebut. Oh, itu Bisa udah rutin Bu ya dilakukan itu. Sebenarnya itu bisa dari sekolahnya mengusulkan begitu ya. Jadi dari sekolah minta ke mengusulkan kebudayaan, ke Dinas Kemendikbud gitu ya. Kemenkebud kalau sekarang Iya, iya. ya. Itu untuk melakukan kegiatan itu. Jadi nanti akan apa ya, berbagi senimannya dari mana, sekolahnya yang akan diajar di mana begitu. Itu bagus sekali Bu ya, kegiatan itu ya. Sebenarnya di daerah di kabupaten kota sudah ada yang mendapatkan kegiatan tersebut gitu. Untuk itu seniman masuk sekolah. Oke. Nah ini kembali lagi ke festival Bu ya, Festival Rentak Batanghari itu digelar besok Bu ya? Ya. Festival Rentak Batanghari ini akan digelar selama 2 hari. 2 hari. Itu tanggal 18 dan 19. Jadi itu akan diikuti oleh 17 sanggar mewakili kabupaten kota. Jadi untuk hari pertama nanti akan ada 9 penampilan. Dari kabupaten kota dan hari kedua ada 8 gitu. Dilanjutkan nanti penutupan dan pembagian yang terbaik. Jadi ada pemilihan juga yang terbaik gitu jadi ya? ada yang menampilkan terbaik, kita akan beri penghargaan. Biar gitu. itu memotivasi ya Bu ya, untuk tahun-tahun selanjutnya gitu ya, kalau lebih yang meningkat lagi. Sebenarnya setiap sanggar atau setiap tim kesenian kabupaten kita berikan uang pembinaan ya, atau untuk bantuan apa operasional istilahnya ya, untuk bantuan produksi lah begitu. Tapi setelah itu kita juga akan beri penghargaan untuk yang terbaik begitu, 1, 2, dan 3. Ada gitu. Karena itu untuk memotivasi mereka juga kan. Dan kita tujuannya juga biar tahun depan itu lebih ini lagi lebih ramai lagi yang ikut semangat gitu. Lagi begitu. Iya. Nah kalau dari ke tahun ke tahun ini gimana ini tanggapan dari masyarakat Bu dengan digelarnya Festival Rentak Batanghari ini? Kalau dari tahun ke tahun saya lihat animo masyarakat juga besar ya, karena biasanya mereka kabupaten kota itu awal tahun sudah bertanya, tahun ini ada nggak festival rentak gitu. Biasanya dilakukan lagi nggak gitu. Dan memang dari tahun ke tahun mereka menunggu untuk kegiatan ini, dan ini sudah menjadi event tahunan karena tahun ini sudah tahun yang kelima begitu. Jadi udah kelima kalinya Bu ya? Untuk tahun ini kelima. Iya. Gitu. Nah itu apakah tempatnya berbeda-beda atau hanya di Kota Palembang aja Bu? Iya. Kalau tempatnya kita lakukan itu di Taman Budaya Sriwijaya ya. Karena ini salah satu bentuk kegiatan aktivasi taman budaya sebagai ruang publik gitu, dan untuk pendanaan juga disupport melalui DAK non fisik atau dana alokasi khusus dari Kemendikbud ya, melalui BOP Taman Budaya begitu. Jadi memang lokasinya hanya di Taman Budaya ya, karena selain itu kita juga salah satu tujuannya adalah meramaikan Taman Budaya sebagai ruang publik begitu, yang di supaya Jakabaring Bu ya, paham ya di mana sih taman budaya gitu ya, kan. Belum tahu orang gitu nggak ya. tahu, orang Palembang pun bingung di mana taman budaya sekarang ini gitu. Taman budaya kan sekarang di Jakabaring di Jalan Seniman Amri Yahya. Jadi nanti monggo silakan masyarakat semua untuk hadir menyaksikan promo nih Bu sekalian gitu. Festival Rentak Batanghari di tanggal 18 dan 19. Dimulai pukul 8 itu sampai jam berapa? Selesai. Oh, sampai dengan selesai bisa jadi malam gitu ya? Apa mungkin, sampai sore aja? Mungkin sampai jam 5 atau jam 6 ya. Karena masing-masing peserta ini diberi waktu maksimal 1 jam. Jadi untuk menampilkan dari prepare sampai pertunjukannya itu maksimal 1 jam. Oh, maksimal 1 jam. Gitu. Biar yang lain kebagian gitu Bu ya. Karena dia dalam waktunya kan hanya 2 hari kan. Ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, ini apa Bu? Apa saja yang kita lakukan agar gaung dari setiap kegiatan kita untuk upaya melestarikan budaya daerah, khususnya festival ini bisa mendapatkan animo masyarakat yang menyaksikan gitu Bu. Jadi semakin rame gitu Bu. Apa aja Bu? Apakah kita juga pakai medsos selain kita infoin ke yang biasa? Yang kita lakukan untuk publikasi memang kita banyak menggunakan medsos ya. Kita punya Instagram, baik Instagram kebudayaan, Instagram Disbudpar, Taman Budaya sendiri. Jadi itu semuanya kita up ya untuk kegiatan ini. Termasuk nanti kegiatan itu juga akan secara live streaming melalui YouTube-nya Taman Budaya Sriwijaya ya. Jadi kita nanti masyarakat bisa lihat juga. Biar lebih banyak menyaksikan. Yang kabupaten kota mungkin tidak semuanya bisa datang karena keterbatasan anggaran, mungkin bisa melalui YouTube.
Taman Budaya Sriwijaya itu. Iya. Nah, ini kan untuk apa namanya menyebarluaskan informasinya juga, bukan? Kita sendiri sudah melakukan apa aja, Bu, untuk sebelum ini gitu, menyebarluaskan informasi lebih lagi? Iya, sebelum ini kita sudah woro-woro lah sebelumnya ya ke kabupaten kota, ke masyarakat, dan sudah kita sebar juga di IG terkait akan ada kegiatan Festival Rentak Batanghari, dan kita juga sudah share juknisnya seperti apa begitu, supaya mereka bisa ikut berpartisipasi tentunya di kegiatan ini tahun ini begitu. Nah, ini kan tahun 2025 ini, Bu, sepanjang tahun 2025 ini selain kita melaksanakan Rentak Batanghari, Festival Rentak Batanghari ini, ada nggak rencana-rencana untuk festival lainnya dengan tema yang lain gitu, Bu? Kita sebenarnya banyak ya, Mbak, ya, yang terkait festival budaya. Kita sebenarnya punya program unggulan juga di bidang kebudayaan, itu namanya Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi Pekan Kebudayaan Daerah ini juga menyasar 17 kabupaten kota dan menyasar kepada objek pemajuan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi di situ nanti kita ada pegelaran, ada juga lomba, dan juga ada workshopnya biasanya. Ini terkait dengan objek pemajuan kebudayaan kita, seperti tradisi lisan, adat istiadat, permainan tradisional gitu ya. Ini kita kemas dalam kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah. Itu kapan, Bu, biasanya? Ini Oktober biasanya kita lakukan nanti itu ya. Pasti di bulan Oktober itu, di setiap tahunnya pasti ada bulan Oktober itu ya, acaranya, kegiatan. Maju mundur, Mbak, tapi itu setiap selalu tahun ada ya. Karena ini sifatnya berjenjang. Jadi dari kabupaten kota juga melaksanakan kebudayaan daerah, kabupaten kota kita Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi, dan nanti kita juga ke nasional. Jadi Pekan Kebudayaan Nasional. Itu biasanya kan di Jakarta kalau di nasional. Nah, selain Pekan Kebudayaan Daerah, kita juga ada festival yang lainnya seperti Amriaya Art Festival ya. Kalau ini memang lebih ke kayak lukisan apa? Lebih ke rupa ya, karena kita membrandingnya dengan art festival ya, artnya. Tapi kita juga tidak lepas dari yang lainnya untuk support kegiatan tersebut supaya meriah begitu ya. Dan selain itu kita juga ada festival Dulmuluk. Nah, untuk tahun ini spesial istilahnya ya, karena festival Dulmuluk ini kita menyasar anak-anak muda, karena khusus anak muda jadi pesertanya. Khusus anak muda, karena pesertanya itu mahasiswa, pelajar dan mahasiswa. Jadi pelajar itu ada SMP, SMA dan mahasiswa. Dan ini juga sudah luar biasa karena sudah ada berapa grup ya yang ingin mengikuti festival tersebut. Sudah ada sekitar 11 atau 12 grup. Ini itu sudah banyak berarti yang daftar, Bu, ya? Suatu kebanggaan tentunya. Ternyata mungkin Dulmuluk yang kita anggap sudah mungkin sudah sedikit sekali peminatnya, atau mungkin malah dianggap mati suri, ternyata anak-anak muda masih semangat untuk tertarik menghidupkan teater tradisional kita. Dan di TVRI dulu kan Dulmuluk ini selalu ada ya. Dan sekarang pun sebenarnya ada juga Kampung Dulmuluk ya, sedang dimunculkan Kampung Dulmuluk itu suatu tempat gitu, Bu. Di daerah di daerah Pelaju ya, Nagoswida. Berarti di situ ada ini seniman-seniman Dulmuluknya gitu, Bu. Ya, ada pertunjukan Dulmuluk setiap minggu atau ada pertunjukan. Iya, sebulan berapa kali begitu ada di situ. Dan yang kami lakukan ini, yang festival Dulmuluk ini, yang kami juga terkejut juga ya, ternyata animo anak-anak muda itu luar biasa terhadap Dulmuluk begitu. Dan ini suatu hal yang positif tentunya untuk kita melakukan pelestarian gitu ya, karena ini kan warisan budaya kita ya, dan Dulmuluk juga sudah menjadi itu Palembang, Bu, ya. Iya, warisan sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, dan ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk pelindungannya, dan ternyata anak-anak muda juga antusias untuk melakukan itu. Nah, kalau untuk perlindungan sendiri, Bu, Dulmuluk ini udah masukkan haki nggak, Bu? Perlindungan hak kekayaannya. Kalau Dulmuluk itu, kalau dari kita itu masukkannya ke warisan budaya tak benda Indonesia, dan ini sudah mendapat sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia begitu. Kayaknya kalau haki kemarin dari Kumham juga sudah ini masukkannya untuk ke haki juga sih. Sudah, Bu, ya, udah ada rencana. Karena komunal. Iya, ini penutup, Bu, ya. Harapan kita, Bu, terhadap Festival Rentak Batanghari yang akan digelar besok ini gimana, Bu, harapan kita sendiri, Bu? Ya, kami berharap semoga Festival Rentak Batanghari yang kita gelar setiap tahunnya ini bisa lebih meningkat lagi ya. Dan mungkin dengan tema-tema yang diangkat itu kan setiap tahunnya berbeda. Supaya setiap tahun tema yang kita angkat juga bisa menyasar ke pelestarian warisan budaya kita, baik dari teaternya maupun tradisi lisannya, tarinya, musiknya gitu, semuanya bisa kita angkat dan kita lestarikan. Jadi untuk
tahun depan dengan tema yang berbeda, tapi tentunya semangatnya juga lebih luar biasa. Begitu, ya. Ya. Baik, terima kasih Bu ya atas kehadirannya di studio dan berbagi informasi kepada kita semua, dan semoga acara besok ini berlangsung sukses dan lancar Bu ya, Festival Rentak Batangharinya. Ya. Baik, pemirsa, demikian dialog menyongsong Indonesia Maju kali ini. Semoga dengan sering diadakannya festival seni budaya, salah satunya Festival Rentak Batanghari ini akan semakin meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap seni dan budaya lokal di Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya, saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.